Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga dapat bertemu di ruangan perkuliahan ini pada minggu keempat mata kuliah kita teknik laboratorium bimbingan dan proses. Salawat beriringan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sudah sepatutnya kita sampaikan karena kita mengharapkan syafaat beliau di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudara sekalian, sebelum kita memulai perkuliahan seperti biasa, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapatkan keberkahan dan dicatat menjadi amal ibadah. Silakan bagi saudara-saudara sekalian yang ingin memimpin doa. Saya bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada Dewi Biriansa Putri yang sudah memimpin doa kita pada hari ini. Pada pertemuan kali ini minggu keempat kita akan membahas mengenai teknik membangun hubungan dalam konseling. Mengapa ini merupakan hal yang sangat penting kita bahas? Sebelum kita membahas ke sana, tentunya kan Anda sudah membuat peta konsep ataupun mind mapping, ya kan? Mind mapping. Sebelum kita bahas secara lebih dalam, saya ingin dari beberapa Anda yang sudah mengumpulkan mind mapping ini menjelaskan isi mind mapping yang telah dibuatnya. Silakan. Silakan. Jadi Kak, sesuai dengan yang telah saya buat dengan judul teknik membangun hubungan dalam konseling. Jadi hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam konseling itu, pertamanya itu sikap duduk, bagaimana konselor duduk dan bagaimana konselor duduk dipersilakan di tempat duduk yang nyaman supaya konselingnya berjalan dengan lancar. Kemudian jarak tempat duduknya supaya tetap terdengar saat melakukan konseling. Kemudian selanjutnya kontak mata, di mana perlu diperhatikan bagaimana cara konselor membuat kontak mata dengan konseli agar konseli itu merasa bahwa dia diterima dan dia mau terbuka kepada konselor. Kemudian penstrukturan, di mana proses konseling ini harus dilakukan secara runut tahap per tahapnya supaya proses konselingnya berjalan dengan baik. Dan yang terakhir mengenai penerimaan klien, di mana konselor harus bisa membuat klien itu merasa diterima supaya dia bisa terbuka dan melakukan konseling dengan lancar dan masalahnya terselesaikan. Baik, terima kasih. Terima kasih Nujul. Ini membuktikan bahwa peta konsep yang Anda buat ini merupakan karya Anda sendiri sesuai dengan referensi yang kita bagikan. Kemudian Anda semua memahami apa yang Anda tulis. Terima kasih. Saya berharap ini terus dipertahankan ya. Baik, saudara-saudara sekalian, kita lihat dulu gambar ini teman-teman. Ini realitas bagaimana profesi bimbingan dan konseling itu terjadi. Anda akan menjadi calon konselor. Silakan dari gambar ini. Ada yang ingin memberikan pendapatnya, ini profesi kita. Bagaimana orang memandang profesi kita? Silakan. Saya Pak. Silakan Rono. Dari gambar itu kita bisa putuskan bahwasanya jangan pernah kita menjudge orang dari apa yang kita lihat sekarang. Karena kita nggak akan pernah tahu masa depan orang itu kayak mana. Oke, ada yang lain ingin berkomentar? Saya Pak. Silakan. Apa? Dari apa yang saya tangkap setelah melihat gambar ini, bahwa dia itu seorang mahasiswa dan dulu waktu sekolah dia pernah dibilang sama guru BK-nya kalau dia nggak bakal lulus PTN. Ternyata dia lulus, bahkan kumlot. Nah, menurut saya sebagai seorang guru BK seharusnya guru BK itu harus selalu memberikan asupan-asupan kata positif kepada siswa-siswinya. Mau sebandel apapun itu siswa-siswinya, mau nakal, mau mau dia salah,
seorang guru BK itu seharusnya tidak boleh ngejudge hal yang buruk kepada siswa-siswinya. Kasih. Satu gambar lagi saya untuk bagaimana sebenarnya profesi kita ini sebenarnya. Walaupun ini kan tidak mayoritas sebenarnya, tapi ini kan sempat viral nih. Kita profesi kita guru BK yang itu. Anda ini calon nih. Nah, silakan. Ada yang berkomentar satu orang lagi, silakan. Nah, silakan dulu. Kan itu dibilang guru BK menjudge dia segala macam. Seharusnya kan mungkin itu kebetulan dia dapat guru BK yang nggak sesuai dengan kompetensi BK yang seharusnya, karena bahkan kita aja pernah disebutkan bahwa ada kata-kata klien tidak pernah salah, dimana mau sebandel apapun mahasiswa seharusnya guru BK bisa menjadi teman siswa dan bisa membantu untuk menuntut siswa itu menjadi, kalau misalnya dia menganggap siswa ini buruk, seharusnya dia bisa membantu siswa itu untuk menjadi lebih baik. Sebenarnya saudara sekalian, itulah profesi kita ini, ya kan? Klien tidak pernah salah, ya kan? Penerimaan positif tanpa syarat, tidak membeda-bedakan, ya kan? Kita akan menerima siapapun itu. Bahkan pernah saya sampaikan apa? Dosa aib yang dia ceritakan tidak ada masalahnya bagi kita, karena kita tidak membutuhkan itu, karena kita helper, memberi bantuan. Kita bukan memarahi dia, ya kan? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, teman-teman. Bagaimana kita mewujudkan kompetensi guru BK, calon konselor yang baik itu, kompetensi profesional, kompetensi sosial, kompetensi pedagogik, dan kompetensi kepribadian. Ini yang akan kita tentu. Salah satunya melalui mata kuliah ini, teknik laboratorium bimbingan dan konseling. Oleh sebab itu, hari ini, pertemuan kali ini, kita akan membahas ini. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik. Sehingga apa? Klien kita itu nyaman, senang, mau konseling, ya kan, kalau ada masalah, ya kan? Bayangkan kalau guru BK-nya tidak profesional, mana ketiga dipanggil seolah-olah dihukum, ya kan? Sebelum kita melangkah ke sana, saya ingin tahu dulu pengalaman teman-teman mengenai guru BK di sekolahnya. Gimana kira-kira guru BK dalam membangun hubungan? Silakan dulu. Saya Pak. Silakan. Saya punya guru BK itu waktu SMP. Sedangkan waktu SMA guru BK saya cuti melahirkan, jadi nggak pernah ketemu. Jadi waktu SMP itu yang saya tahu guru BK saya tuh dia bukan lulusan BK, tapi kayak guru agama. Nah, cuma ya begitu, kalau ada razia kayak razia HP, guru BK-nya tuh ikut razia rambut, ikut ngepotong rambut anak laki itu kan yang sampai bocel-bocel gitu. Nah jadi kesannya itu kayak guru BK tuh guru yang menakutkan, paling disegani di bawah kepala sekolah lah gitu. Jadi guru BK itu yang ditakutkan. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Teman-teman ada nggak di sini yang sudah pernah melaksanakan konseling sama guru BK-nya? Belum? Oh, pernah. Nah, silakan. Coba ceritakan pengalamannya. Jadi waktu pertama kali konseling dengan guru BK itu di SMP juga pernah, karena pengalaman saya juga banyak siswa-siswa yang suka kayak bullying gitu. Biasanya kan suka dikasih semangat sama guru BK, terus dikasih masukan-masukan positif sehingga saya dapat kuliah di sini. Baik. Berarti positif ya, Lia ya? Oke, positif. Itulah teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, kita pada hari ini akan belajar bagaimana menjadi guru BK yang profesional itu melalui salah satu layanan kita, yaitu layanan konseling individu. Ya kan? Yang kita belajar pada hari ini yaitu mulai dari persiapan menerima klien kita. Ini akan kita belajar, kalian pahami dan kita praktekkan. Bisa kita terapkan sesuai dengan standar. Tujuan kita membangun hubungan. Yang kedua, 3R, memperhatikan, memahami, dan merespon klien kita. Kemudian jarak, posisi, dan sikap duduk kita sebagai konselor. Kontak mata kita. Penerimaan klien, dan yang terakhir adalah konstruksi. Jadi inilah teknik membangun hubungan. Jika ini berhasil kita laksanakan, mudah-mudahan klien kita nanti akan masuk ke dalam konseling, akan mau, nyaman, tenang.
dia tidak merasa terintimidasi, dia akan mengeluarkan semua yang ingin diceritakannya, sehingga proses konseling kita akan berjalan dengan lancar dengan tujuan terentaskannya masalah daripada klien kita. Baiklah teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, berikutnya adalah kita akan membahas ini sesuai dengan bahan saya, modul. Jadi teman-teman, kita akan belajar mengenai memahami materi dan bisa langsung mempraktekkannya. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tekniknya itu demonstrasi nanti. Kita akan mendemonstrasikan, mempraktekkan dari berbasis masalah itu. Bagaimana sebenarnya teknik membangun hubungan konseling yang baik? Kita akan berlanjut. Oke? Oke, kita bagi menjadi 2 kelompok. Jadi cara bagi kelompoknya tinggal kalian pilih aja. Yang mau memilih warna hijau, yang memilih warna biru. Dengan jumlah yang sama sudah saya sesuaikan dengan jumlah anda semua satu kelas ini. Ayo, silakan dipilih aja ya. Silakan dipilih, diambil yang mau memilih warna biru ataupun memilih warna hijau. Berarti silakan langsung. Oke, sudah semua mendapat? Oke, sekarang silakan yang warna biru duduk bersama temannya yang warna biru, yang warna hijau silakan duduk bersama temannya yang warna hijau. Ayo silakan dirapatkan mejanya, kursinya digabungkan saja, boleh digabungkan bagaimana posisinya? Tinggal berdiskusi bentuk lingkaran, bentuk apa ya? Hadap-hadapan di sini boleh juga ke depan, boleh silakan yang biru-biru ini. Nanti tinggal mempraktekkan ya. Oke ya. Baik teman-teman. Karena sudah berada di kelompoknya masing-masing, itu berarti kelompok biru sudah bergabung dengan biru, kelompok hijau sudah bergabung dengan kelompok hijau. Jadi hari ini silakan Anda berdiskusi sambil mempraktekkan teknik membangun hubungan dalam konseling. Kelompok biru mendiskusikan tentang teknik penerimaan klien. Kelompok hijau mendiskusikan dan mendemonstrasikan nanti tentang penstrukturan dalam konseling individu. Nanti akan kita lakukan, setelah itu nanti baru kita kelompok kecil masing-masing. Oke? Teman-teman sekalian, untuk memandu ini saya sudah menyiapkan modul yang sudah saya share ke akun admin kita masing-masing dan terhubung kepada smartphone Anda masing-masing. Jadi bisa diakses modul ini, silakan diakses, yaitu modul teknik membangun hubungan dalam konseling. Ini akan ada materi-materi yang terkait dengan ini. Sebelum Anda berdiskusi, yang paling penting kita jelaskan adalah nanti persiapan menerima klien, yaitu persiapan konteks, ruangan, diri daripada klien kita itu. Teman-teman bisa langsung ada videonya langsung dalam modul itu, bisa langsung dicontoh, diterapkan. Kita contohkannya nanti yang buka modul saya ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat konseling. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknik membangun hubungan dalam konseling individual. Selanjutnya, sebelum melakukan sesi konseling, ada baiknya konselor memperhatikan ruangan konseling yang meliputi musik dalam ruangan harus nyaman, dekorasi ruangan, terus ruangan itu harus sejuk, dan yang paling penting adalah ruangan itu kedap suara agar kerahasiaan klien bisa terjaga dengan baik. Jadi salah satu teknik yang penting dalam membangun hubungan konseling itu memastikan kenyamanan klien. Salah satunya adalah kerahasiaan, ruangannya harus kedap suara. Jadi apapun yang disampaikannya tidak akan didengar. Berikutnya teman-teman adalah 3M tadi kan? Memperhatikan, memahami, dan merespon. Ini terimplikasi nanti ketika pelaksanaan konselingnya. Bagaimana seorang konselor itu memperhatikan dari awal sampai akhir proses konseling itu, baik fisik, sikap, perilaku daripada klien kita.
Yang kedua adalah memahami gerakan, pembicaraan. Yang terakhir adalah merespon. Kalau memperhatikan dan memahami, jalankan dengan baik, pasti responnya benar. Ya kan? Tapi jangan sampai respon kita itu salah. Kalau respon kita salah, klien kita itu, konseling kita itu akan melakukan pertahanan diri yang akan mempersulit proses konseling kita. Nah, ini dia. Berikutnya teman-teman, dalam modul ini adalah jarak dan posisi duduk. Ini sebelum nanti praktek. Ini sangat penting sekali. Jarak posisi duduk ini adalah diharap berhadapan. Jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Ya, coba ini. Kenapa kalau jarak yang terlalu dekat? Ada yang bisa memberikan pengalaman? Silakan. Biasanya konselingnya merasa terintimidasi. Oke, nyaman. Kalau terlalu jauh? Iya. Oke. Makanya kondisi ruangan kita itu kedap suara ya. Jadi cuma berdua di dalam ruangan. Jadi tidak perlu terlalu jauh dan juga tidak perlu terlalu dekat sampai lutut kita bersentuhan. Ini ada videonya, bisa langsung teman-teman lihat. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam proses konseling ialah jarak dan posisi duduk antara konselor dengan klien. Jadi, posisi duduknya itu tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh. Nah, kawan-kawan seperti ini contohnya tidak bersentuhan, jadi tidak antara 80 sampai dengan 100 cm. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu agar konselor dapat menangkap bicara klien, baik itu secara verbal maupun non-verbal, dari awal hingga akhir konseling dilakukan. Itu untuk semua ya, jarak dan posisi duduk. Berikutnya ada namanya sikap duduk, teman-teman. Sikap duduk ini juga perlu diperhatikan. Posisi duduk antara konselor dengan klien sebaiknya berhadapan. Nah, jadi konselor tidak boleh bersandar di sandaran kursi, dan juga konselor sebaiknya condong ke depan, dan juga tangan konselor di atas paha. Dan apabila konselor ingin bergerak, itu sesuai dengan konteks pembicaraan. Nah, kaki konselor juga tegak lurus ke bawah. Ini menunjukkan bahwa konselor benar-benar memberikan perhatian yang besar terhadap klien dan juga siap untuk memberikan bantuan kepada klien. Oke. Jadi membangun hubungan itu bukan hanya dengan pembicaraan, tapi sikap kita. Sikap duduk kita, posisi duduk kita. Berikutnya adalah yang paling penting itu adalah saudara, kontak mata, ya kan? Nanti kita lihat dulu kontak mata. Ini juga penting. Silakan di sini. Selanjutnya kontak mata. Nah, jadi pandangan konselor terhadap klien itu berkisar sekitar pas foto klien. Jadi konselor itu tidak boleh memandang di satu titik saja, karena akan membuat klien merasa terintimidasi, merasa tertekan dan canggung selama proses konseling dilakukan. Baik. Jadi ini modul ini bisa kita gunakan ya untuk memahami materi dengan mempraktekkannya nanti ya. Ya silakan diakses saja modulnya, silakan berdiskusi. Ya, silakan. Udah bagaimana? Sudah sejauh mana, Roda, diskusinya? Diskusinya kami terbahas hal-hal apa yang kami tidak usah dan apa yang kami bahas, dan ini udah mulai belajar. Oh, udah mulai praktek ya, teknik penerimaan ya, semua ya. Silakan coba dulu. Gimana? Silakan. Sesuai dengan modul yang sudah
Ya Bu. Oke, apakah tadi sebelumnya sudah lama menurut saya? Belum. Aku kemarin dengan siapa? Dengan Dita. Oh, dengan pacarnya. Oke. Jadi hari ini kita akan melakukan proses konseling. Jadi supaya lebih enak lagi luas lagi bisa ngobrolnya, kita kenalan dulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Sri Handayani. Saya selaku konselor dari Fuad dan saya sudah menjadi konselor selama 2 tahun. Selanjutnya saya dilanjutkan oleh apa? Saya Fatimah Lubis, saya mahasiswa Anda nanti ucapkan terima kasih dulu ya. Terima kasih ya sudah memilih pembina konselor kami. Terima kasih ya sudah memilih saya sebagai konselor ya. Itu ya. Nanti jangan lupa ketika di awal penerimaan itu tadi sebutkan nama ya kan. Ada dalam ya. Oke. Ya silakan berlatih lagi ya. Yang lain-lain juga diberikan masukan agar nanti apa? Jangan hanya yang 2 berlatih, yang 2 juga berlatih. Karena di sini kita akan kelompok kecil ya. Oke. Kelompok hijau sudah sejauh mana? Sudah dibahas ya. Bagaimana konselor? Sudah praktek? Sudah. Coba dulu yang mana akan jadi konselor, yang mana? Silakan coba dulu. Bagus ya Nasa. Dilanjutkan Nasa begitu prosesnya ya. Yang lain juga dipraktekkan ya. Nanti ada sesi keperluan. Dilanjutkan ya diskusinya ya. Waktu masih ada sekitar 15 menit lagi. Baik saudara-saudara sekalian, karena waktunya sudah habis pas 20 menit untuk berdiskusi dan mendemonstrasikan, mempraktekkan masing-masing tugasnya. Tiba saatnya sekarang kita mempresentasikan dan mendemonstrasikan hasil daripada diskusinya berdasarkan daripada modul yang telah dipahami bersama. Silakan yang pertama kita meminta kepada kelompok biru untuk mempresentasikan dan mendemonstrasikan praktik penerimaan klien. Silakan kelompok biru mengambil posisi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biru, kami berdiri di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teknik penerimaan klien. Anggotanya yaitu pertama saya Nuzul Lestara, Saya Nanda. saya Arfa, Saya Putri Aulia. saya Rima Sadia, saya Roda. Jadi sebelum mulai memasuki praktek mengenai teknik penerimaan klien, terlebih dahulu kami akan menjelaskan apa-apa saja yang perlu diperhatikan ketika melaksanakan penerimaan klien. Yang pertama kali perlu diperhatikan dalam teknik penerimaan klien dalam proses konseling, yaitu memperhatikan ruangan yang akan dilakukan konseling di dalamnya, di mana ruangan itu harus nyaman, harus sejuk supaya nanti proses konseling berjalan lancar. Kemudian diperhatikan bahwa posisi duduknya berhadapan seperti ini. Kemudian yang paling terpenting yaitu ruangan tersebut harus kedap suara, karena yang paling diperhatikan dalam proses konseling yaitu untuk menjaga kerahasiaan supaya suara daripada proses konseling itu tidak terdengar keluar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
saya. Selanjutnya hal yang harus diperhatikan dalam melakukan konseling ialah jarak duduk antara konselor dengan klien. Nah, di sini di antara 80 sampai 100 cm. Sehingga membuat percakapan antara konselor dengan klien akan menjadi lebih baik. Selanjutnya posisi duduk konselor harus tegak, tidak boleh bersender dan tangan di atas paha, tidak boleh mengeluarkan gerakan di luar kontak. Selanjutnya yaitu kontak mata. Jadi konselor hanya boleh melihat kepada klien batasan sebatas pas foto, dan konselor itu nggak boleh nengok kiri kanan, nengok ke atas yang membuat klien merasa tidak nyaman. Untuk lebih jelasnya lagi, bagaimana sih teknik penerimaan klien itu, proses tersebut akan dipraktekkan oleh teman kami. Kalau ini belum tahu apa ya? iya berarti asal Duduk apa? Dengan apa kenal lebih ya? Ya Bu. Oke, supaya lebih enak lagi, enak dipanggil siapa ya? Apa aja? Apa aja? Oke, aku tadi sama siapa? sama pacar saya Bu. Sama pacar. Iya. Oh, jadi diantar kemari. Iya. Oh. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah mengunjungi saya sebagai konselornya ARPA. Jadi perkenalkan, nama saya Sri Nandayani. Saya sebagai konselor yang dipilih oleh ARPA Kenal Lebih. Oke, jadi sebelumnya ARPA tahu di sini ada konselor dari mana? Ya dari pacar saya itu Bu, makanya saya pergi sama dia. Oh, pacar kamu tahu di sini ada konselor? Iya. Oh, berarti sebelumnya aku belum pernah melakukan konseling gitu ya? Belum Bu. Oh, baik. Oke, ARPA. Jadi untuk melakukan proses konseling itu memang membutuhkan. ARPA biasanya melakukan konseling ini ada kemauan dari diri sendiri atau disuruh oleh pacar ARPA? Saran sih Bu. Saya kan punya masalah, seringnya curhat sama dia. Nah terus dia kasih saran, coba aja. Pertama masih ragu-ragu juga. Tapi udah coba aja dulu saran dari dia. Oh, jadi ARPA kemarin terpaksa atau memang keinginan sendiri? Keinginan sendiri cuman masih agak-agak ragu lah gitu loh Bu. Tapi keinginan sendiri nggak ada paksaan. Berarti memang justru karena ingin menyelesaikan masalah kemauan diri sendiri berarti ya? Ada paksaan dari pacar atau apa gitu? Iya. Jadi kurang lebih seperti itu praktek dari proses penerimaan klien. Mungkin teman-teman dari kelompok hijau ada yang ingin memberi tanggapan berupa pertanyaan atau saran. Kami persilakan. Ya, silakan. Baik, saya akan bertanya kepada kelompok biru. Jadi hal-hal apa saja yang dilakukan oleh konselor untuk meyakini klien agar mau melakukan konseling? Terima kasih pertanyaannya dari kelompok hijau. Jadi kurang lebih hal-hal apa saja yang perlu dilakukan konselor untuk meyakinkan klien. Di situ nanti ada di bagian penstrukturan untuk mempertegas keyakinan klien untuk melakukan konselor di sini. Dimana nanti di situ kan disebutkan tentang asas-asas konselor. Terus setelah membangun keakraban di sini nanti kalau misalnya klien masih ragu-ragu, nanti di sini abis cerita disebarin ke tempat lain. Nanti kan ada di bagian penstrukturan dijelasin mengenai asas-asas yang diterapkan di dalam proses konseling. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan dan tanggapan saran? Terima kasih ya sudah menanggapi. Ya betul sekali ya. Yang lain coba diperhatikan tadi prakteknya bagaimana penerimaan klien itu kan. Bagi menerima klien itu apa adanya tanpa meminta syarat apapun. Terima klien itu apa. Dan tanpa memandang perbedaan agama, suku, ras, bahasa. Boleh. Itu terekspresi daripada sikap kita sebagai seorang konselor. Ya. Silakan Dewi. Apa ayatnya mengenai kita ini harus menerima klien ini apa adanya karena klien ini merupakan rahmat, perbedaannya dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan.
ayat yang mengenai tentang yang Pak bilang tadi itu berada di Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Mana bunyi suratnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Yang mana artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Itu merupakan landasan, salah satu landasan kita dalam pelaksanaan konseling ini untuk menerima klien itu apa. Bagaimana pun kita. Baik, terima kasih kepada kelompok biru ya. Terima kasih, mari kita beri aplaus kepada kelompok biru. Berikutnya saya persilakan kepada kelompok hijau dengan materi penstrukturan untuk mempresentasikan dan mendemonstrasikan teknik penstrukturan dalam membangun hubungan pada konseling individual. Silakan kelompok hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang penstrukturan. Yang pertama itu setelah tadi dilakukannya proses penerimaan klien, kemudian ini dilakukan dengan penstrukturan, yaitu pertama konselor menanyakan kepada klien tentang apakah sudah pernah melakukan konseling atau belum. Kemudian jika klien mengatakan belum pernah, maka konselor menjelaskan lebih detail kepada kliennya. Kemudian bagaimana konseling itu dilakukan? Konselor menjelaskan kepada klien bagaimana proses konseling itu dilakukan sehingga proses berjalan dengan lancar. Kemudian kemana arah konseling? Jadi konselor menanyakan kepada klien tentang permasalahannya sehingga akan diselesaikan secara bersama-sama dan mencari akal solusinya. Kemudian itu jika klien merasa takut untuk berbicara, takut ceritanya diceritakan oleh konselor, maka konselor wajib menjelaskan adanya asas-asas yang ada di konseling. Kemudian peran konselor dan klien dalam proses konseling. Nah, di sini juga konselor menjelaskan bagaimana peran dari konselor itu sendiri dan peran dari klien itu sendiri. Baik, langsung sebelumnya sudah pernah melakukan sesi konseling atau belum? Jadi belum tahu ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang konseling. Jadi konseling itu merupakan pertemuan antara konselor dan konseling, saya konselornya dan konselornya. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan permasalahan yang mengganggu pikiran bisa dan juga perasaan bisa dan juga yang mengganggu kegiatan sehari-hari bisa. Nah, jadi di sini kita akan mencari solusinya bersama. Oke, lalu di sini juga kita ada tiga asas nih. Jadi asas kerahasiaan, kesukaan, dan juga keterbukaan. Nah, jadi di sini bisa tidak perlu takut untuk menceritakan terkait dengan masalah-masalah yang bisa alami. Dan juga saya sebagai mahasiswa memiliki kode etik yang harus saya jalankan. Tidak membocorkan apapun yang telah saya lakukan. Lalu di sini ada asas kesukarela. Di sini saya berharap bisa secara sukarela untuk menceritakan masalah yang saya juga di sini secara sukarela untuk memberikan sukarela. Dan juga ada asas keterbukaan. Di sini
saya benar bisa secara terbuka menceritakan permasalahan-permasalahan yang besar. Oke, ada Kalau misalnya masalah waktu itu gimana? jadi selama sesi konseling itu kita mulainya adalah metode biasa dari sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah. Tapi kalau permasalahannya itu nggak tuntas di hari ini, kita bisa melakukan sesi konseling selanjutnya. Jadi kita mulai dengan sesi konseling ini, dan ini kita berdoa dulu. Ya, silakan dibuka sesi pertanyaannya. Kelompok hijau, silakan. Baik, setelah tadi dilakukannya proses praktek, apakah dari kelompok ini ada yang Tadi kan ada asas kesukarelaan. Nah, bagaimana jika saat proses konseling bahwa si klien mengatakan dia datang ke situ dengan bukan dengan sukarela tapi dengan paksaan. Apakah proses konselingnya tetap dilanjut atau bagaimana? tetap dilanjutkan mungkin, cuman di situ mungkin terkendala dengan klien yang tidak mau menceritakan permasalahannya secara detail. Maka kita melakukan pendekatan lagi dengan klien, meyakinkan klien maksudnya dengan menceritakan permasalahan tadi mungkin membuat dirinya merasa lega dengan Ya, perlu saya tambahkan ya, sudah bagus ya Dewi ya. Memang saudara-saudara sekalian, akan ada 2 tipe klien kita itu. Yang pertama adalah yang secara sukarela yang datang, yang kedua referral yang direkomendasikan ya kan. Kalau yang sukarela kan sudah gampang dia, sudah keinginannya. Tapi ada orang yang direkomendasi. Jadi makanya ini beruntut dari penerimaan sampai penstrukturan. Bagaimana penerimaan itu membangun komunikasi yang baik, menyenangkan, hangat. Habis itu ditimpali dengan penstrukturan sehingga orang-orang yang merasa bahwa dia direkomendasikan itu merasa bahwa oh konseling ini seperti ini, konseling ini loh jalannya konseling menceritakan, dijaga rahasia sukarela, dipastikan tidak ada yang diceritakan kepada siapapun. Terbuka, itu kuncinya kita konseling ini. Ya, silakan ada yang tahu nggak apa ayatnya menjaga kerahasiaan ini, menjaga aib ini dalam Al-Quran? Silakan. Ya, silakan. Silakan. Apa? Ada di surat At-Tahrim ayat 3 yang artinya, dan ingatlah ketika secara rahasia Nabi membicarakan suatu peristiwa kepada salah seorang istrinya yaitu Hafsah. Lalu dia menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan peristiwa itu pada Nabi. Lalu Nabi memberitahukan kepada Hafsah sebagian dan menyembunyikan sebagian yang lain. Maka ketika Nabi memberitahukan pembicaraan itu kepada Hafsah, dia bertanya, siapa yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, yang memberitahukan kepadaku adalah Allah yang Maha Mengetahui, Maha Teliti. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih ya kepada kelompok hijau, terima kasih. Mari kita beri aplaus kepada kelompok hijau. Saudara sekalian, karena tadi kita sudah kelompok besar, masing-masing kelompok, sekarang kita masuk kepada kelompok kecil untuk praktek masing-masing individu. Oleh sebab itu, silakan untuk kelompok kecil berpasangan, bergabung antara kelompok biru 1, kelompok hijau 1. Praktek mulai dari penerimaan sampai penstrukturan. Nanti saya datang ke kelompoknya masing-masing. Dan gunakanlah, ini sudah saya siapkan ya, lembar penilaian keterampilan kompetensi, keterampilan masing-masing daripada teman Anda. Jadi ketika sebagai klien silakan dinilai. Penilaian sejawat mengenai keterampilan daripada konselor dan temannya sebagai konselor. Begitu juga sebaliknya, bergantian. Nanti saya akan juga datang ke kelompok masing-masing
untuk melakukan penilaian juga. Ya, silakan segera mengambil posisi bergabung berteman dengan teman-teman masing-masing, hijau dengan biru bergabung. Silakan. Sudah bagus ya. Mana ada kendala-kendala kayak apa? Bisa ya? Bisa ya. Dilanjutkan ya untuk penilaian ininya ya, penilaian teman sejawatnya ya. Bagaimana kompetensi temannya? Nanti saya lihat juga ya. Jadi sudah bagusnya apa? Lancar konselnya apa? Bisa ya. Berdua gantian kan? Jadi nilainya jangan lupa ya, nanti biar bisa mudah. Oke, sudah bisa ya. Jangan ada kendala ya. Nanti jangan lupa diberikan catatan. Itu ada nilai-nilainya. Silakan juga diberikan rekomendasi ya, catatan bagaimana bisa berbeda ya. Sudah bisa ya, Anda sama Hera apa ya, ini saya. Oke, terus berlatih ya, jangan lupa diisi tuh penilaiannya ya, bagaimana kompetensinya sesuai dengan penilaian yang saya buat itu ya. Oke. Baik, saudara-saudara sekalian, waktunya sudah 15 menit ya. Sudah 15, sekitar 20 menit sudah berlatih, sudah melakukan penilaian sesuai dengan formulirnya. Formulir penilaian sejawat mengenai keterampilan dalam pelaksanaan teknik penerimaan klien maupun teknik konstruktural. Berikutnya adalah setelah itu, tadi sudah bergantian nih, sudah bergantian kan? Oke. Ada ingin menceritakan bagaimana pengalamannya ataupun kendala-kendala nih selama praktik masing-masing ini. Tadi itu kelompok, ini masing-masing pengalamannya. Silakan coba diceritakan. Silakan apa? Pengalaman saya praktek ini tadi cuma masalah di grogi. Oh, di grogi. Kalau dari grogi suara saya putus-putus. Oh, oke. Ya, ada lagi satu lagi. Kalau ada teman kita di grogi masih kan. Yang namanya masih pertama ya. Ini materi pertama kita yang praktek. Sebelumnya kan hanya berteori. Jadi memang teman-teman sekalian, konseling ini kan ilmunya adalah terapan. Oleh sebab itu, semakin kita sering berlatih, semakin banyak klien yang kita tangani, maka semakin meningkatlah kompetensi yang kita kuasai. Oleh sebab itu, nanti dipraktekkan lagi ya. Berlatih kita sepanjang satu semester ini, berlatih terus kelompok besar dan kelompok kecil. Itu aja kan? Oke, saya percaya Anda terus berlatih. Berikutnya mari kita kembali ke tempat masing-masing karena kita akan melaksanakan kuis. Oke? Kuisnya akan melalui Google Formulir, linknya sudah saya kirim ke admin masing-masing. Silakan dilihat melalui smartphone masing-masing. Oke, silakan kembali ke tempat. Waktu kuis ini adalah untuk menilai bagaimana pemahaman dan pengetahuan teman-teman mengenai apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Tadi kita sudah praktik ini untuk pemahaman. Ya, silakan itu kuisnya. Google formulirnya sudah ada, kita manfaatkan teknologi kita, smartphone Anda masing-masing sudah saya kirim. Silakan dikerjakan selama 15 menit. Konsentrasi silakan sesuai dengan apa yang Anda dapatkan pada hari ini. Jadi tidak usah khawatir bagaimana. Silakan untuk menjadi bahan evaluasi kita masing-masing. Silakan selama 15 menit.
Waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Silakan jangan lupa di-submit ke Google Form masing-masing. Baik, teman-teman sekalian, saudara-saudara sekalian, waktu kuisnya sudah selesai ya. Silakan di-submit karena secara otomatis dia akan mengunci kalau tidak di-submit. Silakan di-submit, oke? Baik, terima kasih. Berikutnya kita sampai pada tahap akhir daripada perkuliahan kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita akan melaksanakan namanya refleksi. Baik, teman-teman sekalian, silahkan yang ingin menceritakan ataupun menjelaskan apa yang didapatkan pada materi perkuliahan hari ini, pengalamannya, kesannya, bagaimana, silakan. Materi-materi apa yang didapatkan? Ayo, silakan. Jadi dari materi hari ini yang saya dapatkan yaitu bahwa pembelajaran melalui praktek ini menurut saya sangat efektif Pak, buat menambah keilmuan kita. Karena kan kalau misalnya kayak kita cuma dengar-dengar penjelasan, kita presentasi, kita hafal, tapi kalau nggak dipraktekin itu semua tuh bakal terlupa gitu, terus nggak terasa-rasa kemampuan kita untuk terjun nanti sebagai konselor seperti apa. Kemudian dari ilmu-ilmu yang didapat tadi yang paling perlu diperhatikan sebelum memasuki proses konselingnya itu di bagian penerimaan klien dan penstrukturan. Karena kalau misalnya dari penerimaan kliennya kita nggak benar, nanti klien tidak berasa diterima, dia tidak terbuka untuk kita. Jadi nanti proses konseling ke depannya bakal tersendat-sendat. Kemudian di bagian penstrukturan, kalau misalnya tidak dijelaskan struktur dari proses konseling itu secara jelas oleh konselor, kita bakal susah membangun kepercayaan untuk klien. Misalnya kayak kita nggak menjelaskan tentang kerahasiaannya, keterbukaan dan kesukarelaannya. Baik, menggunakan pendekatan tadi yang pertama berbasis masalah, ya kan? Kemudian kita demonstrasi, mempraktekkan, apalagi teklat, namanya juga teknik laboratorium bimbingan dan konseling. Jadi teori dan praktek itu kita satukan, kita implementasikan, karena Anda kan tentu tadi sudah mempraktekkan. Bagaimana mempraktekkan teori itu kan perlu latihan, ya kan? Latihan natural, ya kan? Menerima klien itu apa adanya, tidak semudah kita menyebutkan apa adanya itu, ya kan? Ekspresi kita juga sebagai konselor, sikap kita, senyum kita, semua menjadi cerminan menjadi seorang konselor. Karena Anda ingat bahwa konselor itu adalah sebagai cermin. Klien akan melihat dirinya di dalam diri konselor. Oleh sebab itu, jadilah konselor yang baik, yang bisa mencerminkan. Itu tadi membangun hubungan. Ketika kita membangun hubungan itu dengan baik, coba tadi kira-kira yang kita praktekkan tadi itu, ada nggak klien kita itu tertekan? Tidak ada, ya kan? Tidak ada, ya kan? Senang, kita terbuka aja, menerima dia apa adanya, sikap kita ramah, senyum, hangat. Itu kan yang kita pernah kita tanyakan dari mana dia datang, sama siapa. Tadi ada sama pacarnya, ya kan? Apakah konselornya marah ketika dia datang? Masalah ya, terserah, ya kan? Karena kita berbicara sebagai. Baik, berikutnya adalah kesimpulan hari ini. Ada yang bisa apa yang dapat kita simpulkan dari materi kita pada hari ini? Silakan. Apa aja topik kita, mulai daripada Penerimaan klien. Oke, silakan Nanda. Silakan Nanda. Jadi hari ini kita sudah membahas dari tahap penerimaan klien, bahwa yang pertama adalah ruangan yang kedap suara, kemudian posisi duduk konselor dan juga kontak mata. Kemudian di tahap penstrukturan, yaitu harus beruntun dari awal sampai akhir, pengertiannya, penjelasannya, sehingga pembahasan tentang topik masalah. Baik, terima kasih Nanda. Jadi kita pada hari ini sudah dapat kita simpulkan yang kita bahas itu mulai daripada menyiapkan, ya kan, menerima klien, sikap duduk, posisi duduk, semua ada aturan-aturannya. Itu semua agar sesuai dengan standar minimal gitu lah, sampai pada teknik penstrukturan tadi membawa klien kita itu masuk dalam benar-benar konseling, pengertian, tujuan, asa, ya kan? Sampai kita tadi berdoa sama klien kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke? Baik, teman-teman sekalian, karena sudah melakukan. Berikutnya adalah saya percaya bahwa apa yang kita latihkan pada hari ini, kita kuliahkan pada hari ini, akan lebih bisa kita tingkatkan kompetensi kita apabila kita berlatih di rumah, ya kan? Tidak bisa kita bayangkan sampai di sini.
Sebagai tindak lanjutnya teman-teman, saudara-saudara sekalian, silakan nanti membuat video ya. Tandanya kita memasyarakatkan pelayanan BK ini. Tadi kan sudah berlatih sesama orang BK. Selanjutnya mari di rumah masing-masing dengan tetangga, dengan siapapun itu, ayo konseling untuk mulai dari tahap penerimaan klien. Direkam videonya ya kan. Kemudian apa setelah direkam? Diupload ke YouTube masing-masing sebagai wujud pemasyarakatan di bidang konseling melalui media sosial. Nanti di-share masing-masing dan bisa saya nilai upload linknya ke dalam ending masing-masing itu. Baik saudara, terima kasih atas materi kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang kita kuliahkan, apa yang kita pelajari, apa yang kita praktekkan pada hari ini dapat kita terapkan nanti bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai calon konselor, ya kan? Saya percaya nih, saudara-saudara sekalian bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Yang video tadi yang sudah kita tunjukkan tadi merupakan mahasiswa kita juga. Oleh sebab itu kalian juga tadi pasti bisa. Dengan catatan harus sering-sering berlatih dan manfaatkan modul yang sudah saya gunakan, saya bagikan kepada Anda. Demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, mari sama-sama untuk membangkitkan semangat kita, giroh kita sebagai calon konselor. Mari kita sama-sama menyanyikan ya. Menyanyikan apa? Mas Apkin, profesi kita. Jadi Mas Apkin ini mari sama-sama kita nyanyikan. Kita nyanyikan Mas Apkin ya. Asosiasi Pimpinan dan Muslim Indonesia, organisasi profesional pimpinan dan konseling, ikut berperan di dalam pembangunan nasional, berasaskan Pancasila untuk mencapai cita-cita bangsa, bangun pribadi mandiri, tugas mulia. Pelayanan unggul menjadi andalan di dalam mengabdi dan berkarya untuk mandiri dan bahagia. Ria tugas utama, kembangkan ilmu serta teknologi, bimbingan dan konseling. Tegakkan kode etik dalam senam karya, sejawat dalam satu wahana, padukan tekad dalam semangat untuk konseling, untuk masyarakat bersama-sama maju. Api tercipta, kembangkan ilmu serta teknologi, bimbingan dan konseling, biarkan pelayanannya tamu, tegakkan kode etik dalam senam karya, sejawat dalam satu wahana, padukan tekad dalam semangat untuk konseling, untuk masyarakat bersama-sama maju. Baik, demikianlah pertemuan kita pada hari ini dengan kita tutup tadi bersama-sama menyanyikan Mas Apkin yang menandakan bahwa mari kita sama-sama terus meningkatkan pelayanan kita dalam bimbingan dan konseling untuk klien untuk masa depan yang lebih baik, ya kan? Oke, saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita akhiri perkuliahan kita pada hari ini, mari sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin.
siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan perkuliahan pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat menjadi amal ibadah. Ya kan? Saya sebagai dosen yang membimbing kita pada hari ini mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.